Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Dengan karya maju terus demi Allah Akbar barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waqfina bihalalika an haramika wa amnina bifadlika amman siwak amma ba'd. Hadratil kiram, kepada para alim, para masyayikh, guru-guru kita, pembina-pembimbing, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau, Ibu Ketua, Ibu Wakil dan Kepengurusan, dan yang selalu menjadi kebanggaan hati kepada seluruh saudara-saudari jamaah Ibamit On Air tercinta dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa oleh Allah dilimpahkan selalu keberkahan dalam segala aspek kehidupan, istiqomah dalam ibadah dan segalanya bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, pagi yang penuh berkah ini besar syukur kita kepada Allah karena kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Namun sebelum kita kaji, mari semuanya untuk bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pagi hari ini kita akan membahas tentang kunyah. Kunyah itu memanggil nama seseorang dengan nama putra pertamanya. Abu, Ummu, Abu, nama pertamanya Abdullah, Abu Abdullah. Atau kalau orang Jawa biasanya anak pertamanya siapa namanya? Namanya Ahmad, Bapak Ahmad, Ibu Ahmad. Anak pertanyaan namanya siapa? Namanya Siti. Oh, Bapak Siti. Itu namanya panggilan kunyah namanya. Nah, kemarin kita bahas tentang lakop. Lakop itu julukan, nama panggilan tapi julukan. Kalau sekarang namanya alam kunyah, yaitu memanggil seseorang dengan nama anak pertamanya, anak yang paling besar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam syariat Islam, memanggil seseorang dengan nama anak yang paling besar itu disyariatkan, disunahkan. Jadi hal-hal sesepele ini pun ada ilmunya. Kalau orang Jawa biasanya, umpamanya bapaknya namanya Anton atau namanya Samijan, punya anak namanya Ahmad, maka Pak Anton ini dipanggil Bapak Anton. Hei Bapak Anton. Dalam bahasa Arab Abu Anton. Atau punya anak namanya Aisyah, oh Bapak Aisyah. Abu Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Babu jawasil bunni wastihbabi mukhatabati ahli fadli biha. Bab diperbolehkannya memanggil kunyah dan dianjurkannya memanggil orang-orang yang mulia dengan nama kunyah itu tadi. Bab ini dalilnya banyak sekali. Jadi hadis-hadisnya sangat banyak sekali.
Jadi memanggil nama kunyah dalam kitab seperti Imam Abu Dawud seperti itu. Itu banyak sekali masyhur dalam tulisan-tulisan kitab itu, orang-orang yang mulia biasanya dipanggil seperti itu. Nah, babu kunyatir rajul bi akbari auladihi, yaitu bab menjelaskan tentang kunyahnya seseorang, memanggil nama kunyah dengan nama anak yang paling tua, nama anak yang paling dewasa, yang paling besar, yang paling tua. Kuna gawe kunyah sapa Nabi Yuna Kanjeng Nabi kita Abul Qasimi ing aran Abul Qasim, ibnihi kelawan putrane Kanjeng Rasul Al Qasim. Jadi Rasulullah itu nama kunyahnya Abul Qasim. Kenapa? Karena putra pertamanya Rasulullah namanya Sayyid Qasim. Maka Rasulullah dipanggil Abul Qasim. Wa kana akbaru banihi. Qasim ini, Sayyid Qasim ini putra paling tuanya Rasulullah. Nah, namanya Sayyid Qasim. Jadi Rasulullah itu putra pertama namanya Qasim, maka Rasulullah dipanggil nama kunyahnya Abul Qasim. Nah, seperti itu. Babu kunyati rajul alladzi lahu auladu bi ghairi aulatihi. Nah, jadi panggilannya seseorang yang dikunyah dengan nama-nama anaknya. Nama anaknya semua banyak sekali. Hadal bab wasi'un la yuhsa man yatasaffi bi wala ba'sa bidzalika. Boleh saja manggil nama siapa abu apa seperti itu. Abu. Wan wa kunyatiman lam yuladu lahu wa kunyatu shaghir. Bab kunyahnya seseorang yang tidak punya anak atau kunyahnya anak yang kecil. Jadi tidak harus dengan anak yang besar dan tidak harus punya anak. Warwaina fi sahih Bukhari wa Muslim. Liman Anas radhiyallahu anhu qala sahabat Anas berkata, "Kana Nabi ahsanun nasi khuluqa." Nabi itu orang yang paling baik akhlaknya. Wa kana li akhun. Aku Anas mengatakan, aku itu punya saudara laki-laki yuqalu lahu Abu Umair. Saudara laki-laki itu dipanggil Abu Umair oleh Rasulullah. Jadi saudara laki-lakinya Anas itu dipanggil Abu Umair. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu yaqulu ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Seperti itu. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair? Sambil canda-canda gitu. Pak Umair, ye, manukmu piye? Ma fa'ala Nughair, apa yang dilakukan burung kecil? Burung kecil. Jadi memanggil seseorang dengan abu-abu itu namanya kunyah namanya. Itu memang Rasulullah senang seperti itu. Sampai akhirnya para sahabat juga senang. Warwaina lam rada sapa ingsun bi asaniti sahihah fi sunani Abi Dawud wa ghairihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kul sahabilahuna kunni." Para sahabat itu punya semuanya ya Rasulullah. Qala ini bibniki Abdillah. Ya, kalau sampeyan pengin kunyah, silahkan berkunyah dengan anakmu Abdullah. Nah, jadi Sayyidah Aisyah itu dalam satu riwayat yang hadisnya dhaif, beliau pernah keguguran. Dan keguguran itu dinamakan tapi belum sampai kegugurannya belum sampai punya nyawa. Belum sampai ada nyawa, masih siktu. Siktu itu kalau di Indonesia namanya apa? Orang yang hamil masih 2 bulan, 3 bulan itu apa ya namanya ya? Belum ada nyawa, belum 4 bulan ke atas. Keguguran ya. Masih segumpal kayak darah, kayak daging.
Keluran. Nah, itu Sayyidah Aisyah pernah keluran. Nah, jadi belum ada nyawa, belum 4 bulan ke atas. Kalau sudah 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan kan sudah model tubuhnya. Ini masih berbentuk daging, segumpal daging. Nah, itu dinamakan Abdullah oleh Aisyah. Makanya Aisyah ini meri ya pengen. Saya kok tidak dikunyah ya Rasulullah. Saya pengen. Kan, sahabat-sahabat itu, ibu-ibu itu kan punya kunyah. Saya kok tidak punya. Nah, gitu. Akhirnya Rasulullah bersabda, "Aktini bi ibniki Abdullah." Ya sudah, kamu berkunyah dengan nama anakmu Abdullah. Nah, maka dari itu Sayyidah Aisyah itu berkunyah wa kanat Aisyah tukanni Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Jadi Ummu Abdillah, ibu Abdullah. Qultu huwa as-sahih al-ma'ruf. Nah, inilah yang paling sahih yang dikenal. Jadi Sayyidah Aisyah itu beliau dinyatakan memang tidak punya keturunan dari Rasulullah, tapi pernah keguguran. Kenapa dikatakan belum punya keturunan? Karena kegugurannya belum ada ruh dalam janinnya. Jadi masih berupa daging, jadi belum bisa dikatakan anak. Jadi kalau ibu-ibu ada yang keluron, keguguran, yang masih model segumpal daging atau segumpal darah, itu belum bisa dikatakan anak. Karena belum ada ruh. Belum bisa. Ya masih daging aja. Atau darah aja. Itu. Jadi belum bisa dikatakan anak. Oh, ini anak saya. Itu bukan anak. Bukan. Belum. Karena belum ada ruh. Kecuali sudah umur 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Atau sudah melahirkan. Nah, itu beda lagi. Wa amama rawainahu fi kitab Ibnu Sunni Aisyah radhiyallahu anha qalat asqattu keguguran sapa ingsun minan nabi. Nah, dari nabi saya pernah keguguran. Siktu itu ya anak keguguran. Pasamahu Abdullah. Jadi segumpal daging sebesar apa ya? Sebesar jempol ya biasanya. Kalau masih segumpal daging. Jadi belum berbentuk sama sekali. Belum berbentuk dan memang ya belum ada ruh. Tapi sudah ada kayak satu jempol. Gitu. Itu belum bisa dikatakan anak. Fakanani bi ummi Abdillah. Maka Rasulullah mengkunyai saya dengan nama Ummu Abdillah. Bahwa hadis dhaif. Ini hadis dhaif. Wa qad kana fi sahabat jama'atun lahum kunna qabla ayyuladalahum. Para sahabat itu banyak yang diberikan kunyah tapi belum punya anak. Boleh-boleh saja membuat kunyah belum punya anak, boleh nggak Pak? Boleh saja. Contohnya seperti Abu Hurairah. Bukan berarti Abu Hurairah terus punya anak namanya Hurairah, tidak. Nah, gitu loh. Itu julukan aja Abu Hurairah. Sahabat Anas diberikan kunyah oleh Rasul Abu Hamzah. Seperti itu. Abu Hamzah. Dan masih banyak lagi. Wa khalaik la yahsuna minas sahabah wa tabi'in faman ba'dahum. Para sahabat, para tabi'in itu membuat kunyah tidak bisa dihitung. Boleh-boleh saja. Wala karohata fidzalika, tidak ada makruh. Bal huwa mahbubun bisati sabiq. Bahkan itu dicintai. Jadi orang itu membuat nama Abu seperti itu boleh-boleh saja. Namanya nama kunyah namanya. Tapi kalau di Indonesia kan tidak masyhur. Beda dengan di Arab. Beda. Kalau di Indonesia masyhurna nama gelar. Nama gelar. Nama undang, nama panggilan, gitu, nama julukan itu yang masuk. Nama kunyah di Indonesia itu jarang.
Jarang. Kalaupun ada, kunyah dengan nama anak yang paling dewasa. Biasanya gitu. Kalau anak yang paling dewasa, biasanya kunyah di orang-orang Jawa biasanya. Bapak Ulil, Bapak Marni, Bapak siapa jenenge Farah. Nah, seperti itu biasanya. Kalau pakai abu-abu itu bapaknya itu yang kalau di Indonesia itu yang kelaku biasanya kunyah dengan nama anak paling dewasa. Kalau kunyah dengan nama-nama yang lain biasanya memilih lakop. Lakop itu julukan, nama julukan. Nah, begitu pula nama gelar, nama kebesaran, seperti itu. Babun nahyi anitakanni bi Abil Qasim, bab dilarangnya berkunyah dengan Abul Qasim. Jadi walaupun berkunyah itu dicintai oleh Rasul, tapi tidak boleh membuat kunyah dengan nama Abul Qasim, karena Abul Qasim itu khusus kunyahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang melarang? Rasul sendiri yang melarang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sammu bi ismi, silahkan kalian semua bernama dengan namaku. Silahkan sammu bi ismi, silahkan kalian semua memberi nama dengan namaku, tapi wala tukannu bi kunyati, tapi kalian jangan sekali-kali berkunyah dengan kunyahku. Kunyahnya apa? Abul Qasim. Kalau dengan nama Muhammad justru diperintahkan. Namanya siapa? Muhammad. Siapa namanya? Muhammad, Ahmad. Silakan kalian semua bernama dengan namaku, tapi jangan berkunyah dengan kunyah. Tapi tidak boleh seseorang dinamakan Abul Qasim, tidak boleh. Walaupun anak pertama namanya Qasim, tapi juga tidak boleh disebut dengan Abul Qasim. Seperti itu. Ulama berbeda pendapat. Ada pendapat ini 3 pendapat. Fadhaba Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan la yahillu li ahadin ayatakanna Abul Qasim, tidak dihalalkan bagi seseorang berkunyah dengan Abul Qasim. Sawa'un kanat ismuhu Muhammadan aw ghairuhu, baik namanya itu Muhammad atau selainnya. Itu menurut Imam Syafi'i. Seperti itu. Mazhab yang kedua, mazhab Imam Malik. Yajuzu atakan Nabi Abul Qasim liman ismuhu Muhammad aw ghairihi. Kalau Imam Malik boleh-boleh saja orang berkunyah Abul Qasim bagi orang yang namanya Muhammad atau selainnya. Larangan itu ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah sudah wafat, katanya Imam Malik boleh. Mazhab yang ketiga, la yajuzu liman ismuhu Muhammadun wa yajuzu li ghairi. Orang yang namanya Muhammad tidak boleh berkunyah Abul Qasim, tapi bagi yang lain boleh. Menurut Imam mazhab yang ketiga. Sedangkan Imam Abul Qasim Ar-Rafi'i yusbahu ayakuna hadza tsalis asyah. Nah, yang ketiga ini saya lebih setuju ini. Lebih setuju. Jadi Abul Qasim itu tidak diperbolehkan bagi orang yang namanya selain Muhammad. Kalau namanya Muhammad, kalau namanya selain Muhammad boleh. Itu menurut Imam Ar-Rafi'i. Loh, kenapa seperti itu? Li'anna nasa lam yazalu yataquna bihi bi jami'il aqsar min ghairi inkari. Karena manusia itu biasa tidak membuat kunyah pada masa-masa dengan nama Abul Qasim, tidak. Tuh. Tapi mazhab Syafi'i la yahillu, tidak halal, tidak boleh. Jadi karena ulama berbeda pendapat, makanya kalau menyebut nama kunyah ya sebaiknya tidak pakai Abul Qasim, karena ulama berbeda pendapat. Al-khuruju minal khilaf mustahab, itu rumusnya. Keluar dari perbedaan pendapat itu justru malah dianjurkan. Kalau yang satu mengharamkan, yang satu membolehkan, ya sudah, sebaiknya jangan. Itu saja. Pakai yang lain, karena ada yang mengharamkan, walaupun ada yang menghalalkan.
Kalau memang terpaksa ya boleh saja memang terpaksa. Babu jawasi takunyatul kafir wal mubtadi wal fasik idza kana la yu'rafu ila biha aw khifa min dzikrihi bi ismihi fitnatun. Bab diperbolehkannya mengkunyai orang kafir, ahli bid'ah, orang fasik ketika tidak dikenal atau takut menyebutkan namanya kalau menyebutkan namanya itu terjadi fitnah. Qala Allah Ta'ala tabbat yada Abi Lahab. Allah saja memberikan kunyah kepada Abdul Uzza. Abdul Uzza itu nama aslinya Abu Lahab. Abu Lahab ini nama kunyah yang diberikan Allah kepada Abdul Uzza. Tabbat yada Abi Lahab dalam surat Al-Lahab. Nah, seperti itu. Kenapa tidak disebut Abdul Uzza? Diberikan nama kunyah. Ya memang orang kafir. Orang kafir, kalau nanti dikatakan Abdul Uzza, karohatan lismihi haitsu ju'ila Abdul Sam. Karena tidak pantas gitu. Tidak patut Abdul Uzza, hambanya berhala Uzza. Ya, lalu di Abu Lahab aja. Bapaknya api yang menyala-nyala, biar bapak neraka. Waraina fi sahih Bukhari wa Muslim an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ragiba ala himar. Rasul itu sedang menaiki himar. Ya'uda Sa'ad bin Ubadah karena untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Pada haral hadis mururan Nabi ala Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafiq. Lalu Rasulullah itu bertemu dengan Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafiq. Jadi ketuanya munafik itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu fasara Nabi hatta dakhala ala Sa'ad bin Ubadah faqala Nabi ayu Sa'ad alam tasma' ila ma qala Abu Hubab. Rasulullah tidak mau menyebutkan nama Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi disebut dengan nama Abu Hubab. Jadi itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang dimaksud Abu Hubab itu Abdullah bin Ubay bin Salul, ketuanya orang-orang munafik. Seperti itu. Jadi boleh berikan nama kunyah kepada orang kafir, ahli bid'ah, orang fasik dan sebagainya. Babu jawasi takniyatir rajuli bi abi fulanah wa abi fulan wal mar'ati bi ummi fulan wa ummi fulanah. Bab diperbolehkannya memberikan kunyahnya seseorang dengan nama Abu fulanah atau abi fulan, atau dengan seseorang atau wanita dengan nama ummu fulanah dan sebagainya. I'lam anna hadza kullahu la hajra fihi. Ketahuilah diperbolehkannya memberikan kunyah ini tidak ada larangan. Wa qatakanna jama'atu min afdali salafil ummah minas sahaba wa tabi'in faman ba'dahum bi abi fulanah. Itu terkadang para golongan ulama-ulama besar, para sahabat, para tabi'in itu beliau itu menjadikan kunyahnya dengan Abu Fulana, Abu Fulan dan sebagainya. Faminhum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lahu salasu kunyah. Sayyidina Utsman itu punya 3 kunyah. Yang pertama Abu Umar. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan itu nama kunyahnya Abu Umar, Abu Abdillah. Seperti Abu Bakar itu nama kunyahnya ayahnya Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidina Utsman nama kunyahnya 3, Abu Umar, Abu Abdillah, Abu Laila. Abu Laila itu nama kunyahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Abu Laila, Abu Abdillah, Abu Umar. Wa minhum Abu Darda wa zawjatuhu Ummu Darda. Abu Darda, Ummu Darda. Al-Kubra sahabiyah ismuha Khairah. Nama aslinya Ummu Darda itu Khairah.
namanya Khairah. Wa zaujatuhul ukhra Ummu Darda Az-Zuhra ismuha Hujaimah. Dan istrinya Abu Darda yang kedua namanya Hujaimah, tapi dipanggil dengan Ummu Darda Sughra. Wa kanat jalilatul qadri faqihan fadilatan. Wah, orangnya itu sangat agung. Orangnya alim fikih, mulia, mausufatal bil aqlil wafir. Sangat cerdas sekali. Wal fadlil bahir, keutamaan yang sempurna. Ahli fikih dan sebagainya. Itu Hujaimah namanya. Istrinya Abu Darda yang kedua. Alimah qol. Walaupun seorang wanita, dia ahli fikih dan derajatnya dia. Wahia tabi'iyatun. Bahasa tabi'in. Tabi'in itu santrinya sahabat. Wa minhum Abu Laila. Walida Abdurrahman bin Ubay bin Abi Laila. Ada juga para tabi'in berkunyah Abu Laila. Abu Laila ini adalah orang tuanya Abdurrahman bin Abi Laila. Wa zaujatuhu Ummu Laila. Istrinya dipanggil Ummu Laila. Wa Abu Laila wa zaujatuhu sahabiyani. Abu Laila dan istrinya ini sahabat semuanya. Faminhum Abu Umamah, jama'atun minas sahabah. Ada yang berkunyah dengan Abu Umamah. Wa minhum Abu Raihanah, wa Abu Ramsah, wa Abu Ramimah, wa Abu Umrah, wa Abu Umrah Bashir bin Umar, wa Abu Fatimah Al-Lais. Abu Fatimah ini nama aslinya Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ini punya putri pertama namanya Fatimah, maka disebut dengan Abu Fatimah Al-Lais. Wa Abu Maryam Az-Zahdi, wa Abu Ruqayyah Tamimiddar, wa Abu Karimah Al-Miqdam bin Ma'di Kariba. Ma'di Kariba ini adalah bapaknya Abul Karimah, bapaknya Miqdam. Wa ulai kulluhum sahabat. Semua itu sahabat. Semua pakai nama kunyah. Nama menyebut rata-rata dengan bapaknya anak yang paling dewasa. Wa minat tabi'in Abu Aisyah Al-Masruq bin Ajda. Ada Abu Aisyah wa khala'iq la yahsuna. Dan masih banyak lagi para tabi'in yang tidak bisa dihitung. Banyak sekali, semua pakai nama kunyah. Wa qala As-Sam'ani fil Asbab. Imam As-Sam'ani berkata dalam kitab Asbab, Sumiya masyruqan li'annahu syaraqahu insan wa huwa saghir tsumma wujida. Kenapa dinamakan masyruq? Kenapa Abu Aisyah ini dinamakan masyruq, yang tercuri? Karena dulu masa kecilnya Abu Aisyah ini pernah dicuri orang masa kecilnya, lalu ketemu gitu. Maka dikatakan, wah itu Abu Aisyah itu yang tercuri. Maka tabata bil hadis sahihah takniyatun Nabi Abu Hurairah wa Abu Hurairah. Seperti itu. Jadi paling kondang itu kunyah yang diberikan Rasul kepada Abu Hurairah. Jadi berkunyah itu boleh. Jemaah Imam Ibn Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Jadi tentang nama-nama insyaallah sudah selesai. Nama kunyah, nama julukan, nama gelar itu boleh saja. Asalkan sesuai dengan tatanan syariat. Ya boleh saja. Yang penting baik. Nah, jamaah itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini karena kita akan masuk bab baru yaitu Kitabul Adhkaril Mutafarriqah, kitab yang menjelaskan tentang zikir-zikir yang berbeda-beda, macam-macam. Jadi tidak terpaut dengan ini dengan itu. Jadi mulai bab yang baru ini kita akan membahas tentang zikir-zikir yang macam-macam bentuknya. Pokoknya apa aneh-aneh, tapi ada doanya, ada zikirnya. Ini penting sekali.
Nah, untuk bab yang baru ini jangan kita campur pembahasannya, nanti menjadi ruwet. Kita akan bahas di perjumpaan berikutnya. Insyaallah nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit dan semoga Allah memberikan kepahaman, lalu Allah memberikan taufik untuk kita bisa menjalankan. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.